Halo semua, apa kabar hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana saja? Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau mungkin dari luar negeri? Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sekarang saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Tetapi ini adalah sebuah cerita yang bisa membuka mata kita tentang bagaimana dunia digital mampu mengubah hidup seseorang. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang awalnya tidak punya apa-apa. Namun dalam waktu hanya 1 bulan, dia berhasil menghasilkan uang sebesar 1 miliar rupiah hanya dari internet. Namanya adalah Raka. Raka lahir dan besar di sebuah kota kecil. Kehidupannya sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah toko bangunan, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Raka bukan anak yang istimewa di mata orang lain. Nilai sekolahnya biasa-biasa saja. Bahkan ketika lulus dari sekolah menengah atas, ia tidak melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Namun ada satu hal yang membuat Raka berbeda. Ia memiliki rasa penasaran yang tinggi pada dunia internet. Sejak usia 16 tahun, Raka sering meminjam laptop bekas milik pamannya untuk belajar tentang komputer. Ia mencari tahu bagaimana orang bisa menghasilkan uang di dunia maya. Malam-malamnya ia habiskan untuk menonton video tutorial, membaca artikel, hingga bergabung ke forum-forum diskusi. Meski awalnya semua terasa rumit, ia tidak pernah menyerah, sampai suatu ketika pada usia 20 tahun, Raka menemukan peluang yang mengubah hidupnya. Ia membaca sebuah artikel tentang bisnis digital berbasis produk. Tidak seperti pekerjaan biasa yang membutuhkan modal besar, bisnis ini bisa dijalankan hanya dengan pengetahuan dan strategi. Artikel itu menjelaskan bagaimana seseorang bisa menciptakan produk digital sederhana, lalu memasarkannya secara luas melalui internet. Awalnya Raka ragu. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjual sesuatu yang bahkan tidak berbentuk fisik? Tetapi semakin ia pelajari, semakin ia merasa ini adalah jalan yang harus dicoba. Raka lalu membuat keputusan besar. Ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil membantu ibunya di warung. Dari tabungan itu, ia membeli sebuah laptop bekas dengan harga yang masih terjangkau, lalu memasang koneksi internet sederhana di rumahnya. Hari-harinya berubah drastis. Pagi membantu orang tua, siang belajar dasar-dasar desain dan penulisan, malam begadang mencoba membuat produk digitalnya sendiri. Raka memilih membuat sebuah e-book. Ide itu datang ketika ia sadar banyak orang di sekitarnya bingung mencari informasi tentang cara memulai usaha kecil. Ia lalu menulis panduan praktis tentang bagaimana memulai usaha dengan modal minim. E-book itu ia beri judul Langkah Awal Wirausaha Tanpa Takut Rugi. Tidak ada yang menduga, termasuk dirinya sendiri, bahwa langkah kecil ini akan menjadi awal dari perjalanan besar. Raka kemudian mempelajari cara memasarkan e-book tersebut. Ia belajar tentang iklan di media sosial, tentang cara membuat postingan yang menarik perhatian, dan tentang pentingnya kata-kata yang mampu menyentuh hati pembaca. Meski berulang kali gagal, ia terus mencoba. Hari demi hari ia memperbaiki strategi. Postingannya mulai menarik perhatian. 1-2 orang mulai membeli e-book sederhana yang ia buat. Saat itu Raka merasakan kebahagiaan luar biasa. Bayangkan, dari sebuah karya yang ia buat sendiri di kamar kecilnya, ada orang yang rela mengeluarkan uang untuk membelinya. Uang pertama itu bukan jumlah besar, hanya cukup untuk membeli makanan ringan. Tetapi bagi Raka itu adalah bukti nyata bahwa internet memang bisa menjadi sumber penghasilan. Semangatnya semakin berkobar. Ia tidak lagi memandang internet hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai sebuah lahan emas. Setiap malam ia kembali belajar. Ia memain tentang strategi pemasaran digital yang lebih dalam, yang menemukan konsep funnel penjualan. Bagaimana seseorang diarahkan dari sekadar melihat iklan hingga akhirnya membeli produk. Ia juga belajar menulis dengan gaya yang persuasif, seolah berbicara langsung dengan hati orang yang membacanya. Setelah 1 bulan penuh dengan kerja keras dan percobaan tanpa henti, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Penjualannya mulai meledak. Jumlah pembeli tidak lagi puluhan, melainkan ratusan, bahkan ribuan. Semua karena satu hal. Ia berhasil menemukan formula kata-kata yang tepat untuk menjual. Setiap kali seseorang membaca postingannya, mereka merasa mendapatkan solusi yang benar-benar dibutuhkan. Mereka percaya pada Raka, meski tidak pernah bertemu secara langsung. Dalam sebulan, angka penjualannya terus naik tanpa henti. Dari awalnya hanya ratusan ribu berubah menjadi jutaan, lalu puluhan juta, hingga akhirnya mencapai angka yang membuatnya terkejut sendiri. 1 miliar rupiah masuk ke rekeningnya
hanya dari penjualan e-book yang ia buat sendiri. Setelah angka yang mengejutkan itu benar-benar tertera di layar rekeningnya, Raka duduk terdiam lama di kursi kayu yang sudah mulai rapuh di kamar sempitnya. Ia menatap layar komputer tua yang hampir setiap hari menyala, hingga kipasnya berbunyi bising. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tidak percaya bahwa hasil kerja kerasnya yang dilakukan diam-diam selama ini mampu menghasilkan sesuatu yang begitu besar. Kabar itu tidak ia ceritakan kepada siapapun selain ibunya. Malam itu ketika warung kecil sudah ditutup, ia menghampiri ibunya yang sedang merapikan botol-botol kosong di rak. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Bu, aku berhasil, lihat ini." Ia memperlihatkan saldo rekening dengan angka yang membuat sang ibu menutup mulutnya, terkejut, hingga hampir menjatuhkan botol kaca yang sedang dipegangnya. Air mata ibu Raka jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan semata-mata karena uangnya, melainkan karena akhirnya perjuangan anaknya yang tak pernah lelah belajar membuahkan hasil. Selama ini, ia hanya melihat Raka bergadang hingga dini hari, menatap layar mencatat sesuatu di buku lusuh, lalu bangun pagi dengan mata sembab. Ia sempat khawatir anaknya membuang waktu. Namun kini semua terjawab. Setelah itu kehidupan Raka mulai berubah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pemuda pengangguran yang hanya berdiam diri di rumah. Teman-temannya yang dulu meremehkan mulai menghubunginya, bertanya apa rahasianya. Bahkan tetangga yang dahulu sering bergosip kini diam 1000 bahasa. Raka mulai dikenal sebagai sosok muda dari kota kecil yang mampu menaklukkan dunia digital. Namun di balik semua pencapaian itu, Raka menyadari satu hal penting. Menjaga kesederhanaan adalah kunci. Ia tidak ingin kesuksesan yang baru saja ia raih membuatnya sombong atau ceroboh. Uang itu memang besar, tapi ia tahu jika tidak dikelola dengan bijak semua bisa habis tanpa bekas. Maka ia membuat keputusan. Daripada menghabiskannya untuk kesenangan sesaat, ia memilih menanam sebagian ke dalam usaha baru. Ia membagi uang itu menjadi beberapa bagian. Ada yang ia simpan di bank, ada yang ia gunakan untuk membantu orang tuanya memperbesar warung, dan sebagian ia putar kembali untuk memperkuat bisnis digitalnya. Raka mulai membangun tim kecil. Ia merekrut 2 orang temannya yang juga tidak melanjutkan pendidikan tinggi, lalu mengajarkan mereka dasar-dasar pemasaran daring. Dengan bantuan mereka, Raka bisa memperluas jangkauan iklan, membuat desain yang lebih menarik, dan mempercepat distribusi produk digitalnya. Ia menyadari bahwa bekerja sendiri memiliki batas, dan membentuk kelompok adalah langkah bijak jika ingin berkembang lebih besar. Meski begitu, perjalanan tidak selalu mulus. Setelah beberapa minggu, ia menghadapi masalah baru. Ternyata semakin banyak orang yang mengetahui keberhasilannya, semakin banyak pula yang mencoba meniru. Di internet, persaingan berlangsung cepat dan keras. Produk-produk serupa mulai bermunculan. Iklan-iklan lain bertebaran, meniru gaya yang ia gunakan, bahkan menyalin kata-kata yang ia susun dengan penuh kesungguhan. Raka sempat merasa kesal. Ia menutup laptopnya dengan kasar dan berjalan keluar rumah, menghirup udara malam sambil menatap bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya akan bertahan sebentar? Namun kemudian ia mengingat kembali perjalanannya sejak awal. Jika ia berhenti di sini, maka semua kerja kerasnya hanya akan menjadi catatan singkat. Ia kembali duduk lalu mencari cara baru. Ia membaca lagi, menonton video inspirasi hingga menemukan gagasan yang lebih besar. Membuat kursus daring. Ia tidak hanya menjual e-book, melainkan membuka kelas digital bagi siapapun yang ingin belajar langsung darinya. Dengan konsep ini, ia tidak hanya menjual produk sekali, melainkan membangun hubungan jangka panjang dengan orang-orang yang percaya pada metodenya. Persiapan itu memakan waktu berminggu-minggu. Raka menulis materi, merekam video, dan menyusun modul pelajaran. Malam demi malam ia habiskan untuk memastikan semuanya berjalan baik. Ketika akhirnya kursus itu diluncurkan, hasilnya jauh melampaui perkiraan. Pendaftaran membludak. Orang-orang dari berbagai kota ingin belajar darinya. Nama Raka mulai tersebar bukan hanya di lingkungannya, melainkan juga di dunia maya yang luas. Dengan hadirnya kursus tersebut, posisinya semakin kuat. Para peniru yang mencoba mengambil pasar perlahan tertinggal, karena orang lebih percaya pada sosok asli yang menciptakan metode itu. Ia tidak hanya menjual pengetahuan tetapi juga memberikan bukti nyata dari perjalanan hidupnya. Di tengah kesibukan barunya, Raka selalu mengingat ibunya. Setiap kali ada waktu, ia menyempatkan diri membantu di warung meski kini warung itu sudah lebih besar dan ramai. Ia tahu sebesar apapun penghasilannya, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Doa dan dukungan orang tua.
Tanpa itu semua mungkin ia tidak akan sanggup melewati malam-malam panjang penuh keraguan. Namun kesuksesan yang lebih besar masih menantinya. Hari-hari Raka semakin padat. Ia kini sering menerima undangan untuk berbicara di berbagai acara daring. Bahkan ada komunitas wirausaha yang mengajaknya berbagi pengalaman. Sesuatu yang dahulu mustahil ia bayangkan kini menjadi kenyataan. Dari seorang pemuda biasa di kota kecil, ia menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan banyak orang di dunia digital. Ketika ia pertama kali berdiri di depan kamera untuk memberikan seminar online, tangannya sempat berkeringat. Ia tidak terbiasa berbicara kepada banyak orang, apalagi dengan ribuan pasang mata yang memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun begitu ia mulai bercerita tentang perjalanan, tentang malam-malam penuh perjuangan, dan tentang rasa takut yang pernah ia alami, suasana berubah. Penonton merasa terhubung. Mereka tidak melihat Raka sebagai orang yang sempurna, melainkan sebagai seseorang yang pernah jatuh, namun bangkit dengan keyakinan. Seiring waktu, Raka belajar mengatur ritme hidupnya. Ia sadar bahwa bekerja terus-menerus tanpa istirahat hanya akan membuatnya hancur. Ia mulai membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Pagi hari ia gunakan untuk berolahraga ringan, siang untuk mengurus tim serta memantau perkembangan usaha. Sedangkan malam ia sisihkan untuk membaca buku, menulis ide-ide baru, dan kadang sekadar duduk merenung. Pendapatannya yang semakin besar tidak membuatnya lupa pada lingkungan sekitar. Ia mulai memperhatikan tetangga-tetangganya yang masih kesulitan. Ia mendirikan program sederhana untuk membantu anak-anak sekolah, membeli perlengkapan belajar. Dari warung ibunya yang kini sudah lebih luas, ia membiayai makan siang gratis bagi beberapa anak yatim di sekitar rumah. Perubahan itu membuat namanya semakin dihormati. Bukan hanya karena sukses secara materi, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap sesama. Dalam usianya yang masih muda, ia telah menemukan arti penting dari memberi. Raka menyadari bahwa uang hanyalah alat. Tanpa nilai kebaikan, angka sebesar apapun hanya akan menjadi kosong. Dari sanalah ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap keuntungan yang ia peroleh harus memberikan manfaat lebih luas. Bukan sekadar menumpuk harta, namun jalan menuju puncak tidak berhenti di situ. Internet terus berkembang, teknologi berubah dengan cepat dan tren bisa berganti hanya dalam hitungan bulan. Raka tahu jika ia berhenti belajar, maka semua yang sudah ia bangun bisa runtuh. Karena itu, ia selalu menantang dirinya untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu langkah berani yang ia ambil adalah menciptakan platform digital sendiri. Ia tidak lagi sekadar menjual e-book atau kursus, melainkan membangun sebuah ruang virtual tempat orang-orang bisa berkumpul, belajar, dan berinteraksi. Di dalamnya, siapapun bisa menemukan materi, diskusi, bahkan peluang kerjasama. Ide itu lahir dari keinginannya untuk tidak hanya menjadi penjual pengetahuan, melainkan juga pencipta ekosistem yang mendukung banyak orang. Membangun platform itu tentu tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan masalah teknis, biaya besar, hingga keraguan dari sebagian orang di sekitarnya. Tetapi keyakinannya membuat ia melangkah tanpa henti. Ia menghubungi programmer, desainer, dan pakar lain untuk bergabung. Meskipun harus mengeluarkan banyak modal, ia percaya hasilnya akan jauh lebih besar. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa kenal lelah, akhirnya platform itu diluncurkan. Hasilnya mengejutkan. Ribuan orang langsung mendaftar, dan banyak dari mereka merasa terbantu. Ruang virtual itu bukan hanya tempat belajar, melainkan juga komunitas yang saling mendukung. Dari sana lahirlah banyak kisah baru tentang anak muda lain yang berhasil mengubah hidupnya. Melihat itu semua, Raka merasa haru. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika hanya duduk sendiri di kamar kecil, ditemani laptop bekas dan secangkir kopi. Saat itu ia tidak tahu apa-apa, hanya berbekal rasa ingin tahu. Kini, dari kerja kerasnya lahir sesuatu yang bermanfaat bagi ribuan orang. Perjalanannya menjadi bukti bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja. Tidak peduli lahir di keluarga sederhana, tidak penting apakah memiliki gelar tinggi atau tidak, yang utama adalah kemauan untuk terus belajar dan berani mencoba. Dari layar kecil komputer, Raka menemukan dunia yang membawanya pada kebebasan finansial dan kesempatan membantu orang lain. Cerita Raka adalah pengingat bagi siapapun yang mendengarkan, bahwa di balik setiap tantangan ada peluang yang menunggu. Bahwa internet bukan hanya tempat hiburan, melainkan juga pintu menuju masa depan.
Dan yang paling penting bahwa mimpi sebesar apapun bisa terwujud jika dijalani dengan tekad dan kerja keras yang konsisten. Kini Raka melangkah dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga generasi berikutnya yang akan lahir di era digital. Ia ingin menjadi bukti hidup bahwa anak muda berusia 20 tahun pun bisa mengguncang dunia dengan karya, dedikasi, dan keberanian. Dan dari sana perjalanan baru pun dimulai.